Halo Om Jendra. Halo bro, gimana kabarnya? Wah, ketemu lagi nih kita di Ya, Hypno Coach Name ya. Kita ngobrol-ngobrol betul. ya. Nah, hari ini banyak juga orang yang nanya tentang karir Om. Lagi galau-galau sama karirnya nih gitu. Nah, menurut Om Jendra nih, bagaimana Hypno Coach Name ini bisa membantu atau mempengaruhi karir seseorang Om? Oke, jadi di dalam perhitungan identitas dari HCN dan energi dari HCN itu memang bisa terbaca gitu. Gimana karirnya. Contoh misalnya, apakah dia bakalan bisa sukses atau malah justru tambah mengenaskan gitu kan di karir itu. Nah itu semuanya kelihatan dari identitas-identitas yang muncul seperti yang tentunya yang bercetak tebal, karena yang bercetak tebal itu adalah bos dari semua identity gitu. Semua dari identitas itu adalah bosnya yang bercetak tebal. Jadi misalnya kalau contoh misalnya di namanya ada dikorbankan gitu, atau jadi kambing hitam, makanya setelah di karir peluang dia dijadiin kambing hitam itu tinggi. Ya entah caranya gimana kan, itu proses dari identitas itu bekerja gitu. Dia ditipu lah atau diapain ya, modelnya gitulah, itu semua berpengaruh dari identitas itu. Oke, lalu apakah nama itu bisa mempengaruhi Om? Orang ini cocoknya jadi karyawan, kerja sama orang, atau buka bisnis gitu? Ya berpengaruh, jadi setiap identitas itu akan memunculkan apa yang dia cocok gitu. Misalnya contoh di namanya ada pekerjaan yang sempurna, nah berarti dia cocok itu untuk menjadi pekerja gitu, karena dia akan bagus kalau bekerja. Terus saya ada kesempurnaan di namanya. Nah, ini di luar dia ada identitas yang ini ya, bercat tebal ya. Kita kita nggak bahas bercat tebal, kita bahas tujuan dari identitas yang lain. Kalau misalnya dia ada pekerjaan yang sempurna, terus ditambah dia ada kesempurnaan, nah cocoknya dia punya bisnis sendiri, misalnya gitu. Jadi itu ada semua. Jadi kayak apa namanya? Tujuan dari identitas itu memiliki tujuan masing-masing tergantung isi dari identitas yang dibuatkan oleh orang tuanya gitu. Oke, jadi bisa dicek ya, dan Bisa, bisa dianalisa nanti ya Om ya, bisa dibantu ya. sangat Gratis bisa, ya kayaknya ya Om? gratis, tentunya Oke, gratis. gratis. Oke, Sebelum berbayar, tapi enggak sih, tapi bakalan gratis terus. ya. Nah Om, ada orang nanya gini Om, kenapa sih karir saya tuh kayaknya jalan di tempat gitu? Apakah nama saya ini mempengaruhi? Dari karir tersebut. Iya, jadi kayak kok stuck sih di sini-sini aja. Yang lain kalau teman-teman seumuran saya tuh udah eh, naik pangkat gitu. Ya Tapi betul. kok saya begini-begini aja. Apakah ini karena nama saya? Betul, salah satu identitas yang membuat itu terjadi adalah di identitas yang apa namanya itu, yang suka berpindah-pindah gitu. Jadi dia akan selalu tidak nyaman di situ sehingga dia jadi stuck gitu. Jadi bukan berarti dia harus berpindah-pindah, enggak juga, tapi secara emosi dia akan tidak bisa mengkontrol untuk fokus di satu apa ya, di satu itu doang gitu. Sehingga dia tidak mengembangkan dirinya, sehingga dia sudah nyaman dengan kondisi itu gitu. Nah, terus ditambah lagi misalnya identitas yang apa ya, susah diatur gitu misalnya. Nah, ini membuat dia tidak bisa mengkondisikan dirinya untuk memperoleh tujuan yang lebih tinggi. Jadi badannya dia nggak bisa, dia aja nggak bisa ngatur diri sendiri gitu bahasanya, karena itu eksternal dan internal. Jadi identitas di ACN itu semuanya eksternal internal bisa masuk, apalagi ditambah kalau dia punya identitas bercetak tebal seperti perpisahan, seperti kehilangan, atau yaitu pengorbanan. Nah itu jauh lebih lebih dia akan ribet gitu. Wah, jadi emang berpengaruh ya Om ya. Betul. Jadi contoh nih Om, ada karyawan yang merasa tidak cocok dengan lingkungan kerjanya gitu ya. Hmm, Anggaplah dia bilang lingkungan kerjanya itu toksik gitu Om. betul. Apakah dengan menyesuaikan nama kita atau merubah nama kita, dibantu oleh Om Jendra itu ya, bisa membantu menemukan lingkungan yang lebih selaras, Om? Sangat sangat mungkin, karena gini ya teman-teman, konsepnya adalah kita jangan pernah menyalahkan lingkungan atas apa yang terjadi dengan diri kita. Karena kehidupan ini seperti bercermin. Jadi apa yang kamu lihat di kaca itu adalah pantulan dari dirimu sendiri sebetulnya. Pada Hmm. saat identitasmu buruk, maka lingkunganmu akan buruk gitu. Otomatis.
Jadi misalnya kalau kamu bilang kenapa saya ada di lingkungan toksik, ya karena kamunya toksik gitu, atau identitas namamu yang toksik gitu. Iya, iya, iya. Jadi itu cerminannya gitu. Makanya perbaguslah diri kita dengan identitas yang bagus. Itu kan sama kayak gini. Kok saya jualan sate kambing yang beli sate kambing ya? Gitu kan aneh ya. Maksudnya maunya apa gitu kan. Kok saya jualan es teler yang datang jualan es, yang datang orang beli es teler. Terus maunya apa? Ya harusnya datang beli sate kambing gitu ya. Gimana caranya gitu. Jadi itu kayak kita cerminan. Makanya ada istilah introspeksi diri gitu kan. Perbaiki dirimu maka dunia akan berubah kan gitu, ada istilah kayak gitu. Nah itulah, bila kita mempunyai identitas yang bagus, yang selaras, yang asik-asik isinya, maka lingkunganmu akan selaras, asik-asik gitu. Contohnya gitu. Nah, oke Om. Jadi, misalkan nih ada orang yang mau coba-coba rubah namanya nih. Nyoba-nyoba sendiri nih Om Wah, ya. sendiri. Nah, dia coba rubah-rubah beberapa nama, terus ya dia suka rubah nama panggilan lah atau Nah, apa gitu ya. Apakah itu bisa berdampak Om untuk karirnya Om? berdampak, pasti berdampak. Setiap kita melakukan perubahan terhadap nama kita, pasti berdampak. Sudah pasti itu. Tapi masalahnya dampak yang apa yang kita hadapi itulah. Itu yang kalau orang awam yang belum paham. Karena kan gini, keahlian untuk bikin nama itu ada gitu loh. Jadi kalau orang yang nggak bisa bikin nama, ya dia hanya bikin mungkin secara arti, tidak secara energi. Seperti di video sebelumnya saya cerita itu, bahwa nama itu ada dua, arti dan energi. Nah, dari arti dan energi ini harus kedua-duanya bagus gitu. Energinya selaras, identitasnya selaras, bagus, artinya juga bagus gitu kan. Nah, kalau bisa ngiseng bikin nama, kayaknya udah dari dulu deh itu dilakukan. Contohnya orang yang sakit kan, anaknya sakit tiba-tiba diganti namanya Semu, ya pas sembuh gitu. Tapi dia nggak tahu efek dari selanjutnya itu apa kan. Nah, itu yang Ah, masalah. ya, 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 ya. Oh, dampak tetap ada, tapi nggak tahu Tapi dampaknya dia itu nggak tahu kan gitu. positif apa negatif. Positif negatif. Nah, Bisa jadi sedangkan lebih parah gitu. bisa jadi, sedangkan ACN udah punya patokannya gitu. Jadi rambu-rambunya udah ada, jadi lebih mudah gitu. Tapi Kalau ya nggak oh, masalah. oke, kalau bikin nama Coba-nyoba. sama Om Jendra itu udah dijagain ya, Betul. sesuai dengan rambu-rambunya itu Ya, sehingga sudah bisa dipastikan nama betul. yang dibuat baru itu nama yang lebih baik. Nama yang lebih baik dari nama sebelumnya itu udah pasti. Ya, Bukan oke. lebih buruk lagi itu enggak. Nah, gini Om, ada nggak contoh dari kliennya Om Jendra yang pernah rubah nama, Mm-mm. lalu karirnya tuh merasa ada perubahan gitu? Oh, itu juga banyak sih. Banyak ya? Karena awalnya kan sebetulnya seperti itu tadi yang saya bilang itu. Cara dia melihat dunianya berubah, sehingga dianya berubah gitu. Pada saat identitasnya berubah, otomatis emosinya berubah. Sehingga dia bisa menciptakan satu emosi baru yang dipancarkan ke orang lain gitu. Sehingga orang lainnya responnya beda. Nah, akhirnya lingkungannya berubah, dia lebih bagus, dia lebih bisa menerima, akhirnya rezekinya pun bisa menghampiri, kesehatannya bisa menghampiri, segala macam. Jadi aspeknya akan berubah secara global. Nah, cuma memang apa namanya, ubah nama ini bukan metode instan ya, bukan kayak makan cabai terus langsung pedes gitu, enggak. Kecuali dipakai dari lahir. Kecuali dipakai dari lahir. Tapi kalau kita udah umur, apalagi semakin tua, ya, semakin tua itu akan semakin lama proses terapinya. Tapi daripada kalian tidak berubah, berakhir tragis kan, ya mending lah gitu. Oke. Mending lah dilakukan gitu. Maksudnya gitu. Ya, selagi kita masih ada kesempatan ya Om ya, Betul. dan emang kita ada bisa rubah nama sebaiknya ya Ya, dirubah nama gitu ya. betul. Nah, gini Om, analisa di HCN itu kan gratis ya Om ya. Betul. Kalau misalkan setelah dianalisa ternyata ada kayak ketidaksesuaian Hmm. namanya dengan karir atau pekerjaan dia sekarang, apa yang Hmm. harus dia lakukan Om? Tetap ada dua pilihan, menjalani itu atau memperbaikinya kan gitu. Kan nggak semua orang mau apa ya, memperbaiki, kan nggak semua orang tuh. Ya maunya mau sih, sama kayak gini. Kalau saya tanya siapa dari sini yang mau kaya, semua orang pasti jawab mau gitu. Tapi siapa yang mau menjalankan bagaimana cara kaya? Ya tidak semua orang mau gitu kan. Sama, jadi begitu saya pun sering itu ketemu.
analisa udah jelas-jelas kelihatan ini tinggal dikit lagi gitu kan maksudnya. Tapi tetap juga dia apa ya nggak mau gitu. Ya udah, saya nggak bisa berbuat apa-apa kan. Karena gini, Tuhan yang sekuasa itu aja ada yang nggak percaya gitu. Apalagi kelas saya sebagai penemu HCN yang sangat jauh dibandingkan dengan Tuhan gitu kan. Wajar nggak percaya, orang Tuhan aja ateisnya banyak kok. Apalagi kayak gini kan, model gitu. Contoh gitu. Iya benar. Jadi tetap ada pilihan ya Om ya? Tetap ada pilihan. Mau menjalani dengan nama yang lama, Iya betul. dengan gaya yang lama, atau Sebenarnya kalau lebih ekstrim lagi, saya sebenarnya tidak begitu peduli gitu. Anda mau percaya atau tidak itu saya nggak masalah gitu, nggak ada urusan. Tapi ini hanya sekedar apa ya? Kalau di Bali itu namanya eh, berbagi gitulah istilahnya. Saya berbagi ilmu pengetahuan, saya berbagi dalam tanda kutip apa yang saya temukan buat teman-teman. Nah, kalau masalah teman-teman tidak percaya atau percaya itu kembali ke pilihan. Ya, kembali ke pilihan. Jadi kalau mau percaya ya silahkan dipakai. Kalau mau tidak percaya juga silahkan tidak dipakai. Jadi free will kan, free will. ya. Nah, terakhir Om untuk Ya. video ini, pesan apa yang Pak Jendra ingin sampaikan untuk para penonton setia kita nih yang saat ini sedang merasa stuck dalam karirnya? Apakah mereka perlu mempertimbangkan untuk ya analisa nama dulu yang gratis itu, dan dia rubah nama nanti kalau dia setelah dianalisa? Oke. Kalau pesan saya sih untuk yang belum pernah dianalisa, oke, dianalisa dulu. Jadi biar tahu. Tapi kalau yang sudah dianalisa tapi belum mau berubah, nggak apa-apa, lakukan yang lain dulu. Lakukan yang lain. Ada banyak cara-cara lain di dunia ini untuk merubah kehidupan. Bukan hanya nama, banyak banget caranya. Tetapi semua itu tidak permanen. Nah, sekarang mau yang permanen atau tidak permanen gitu aja. Teman-teman sukanya yang permanen atau yang tidak permanen. Ibarat bangunan nih, mau bangunan pinggir sungai tidak permanen atau bangunan gedung pakai cakar ayam yang permanen gitu. Pilih-pilih dah. Nah, kalau nanti sudah bosen, udah mentok, 10 tahun lagi, udah habis semua, baru ke HCN itu nggak masalah. Dirasain dulu gitu, itu nggak apa-apa kok. Jadi kita kita bebas. Kita bebas memilih. Ya. Karena hidup itu pilihan ya. Betul, hidup. Pokoknya intinya Tuhan aja ada yang ateis gitu. Apalagi yang lain gitu. Oke, nah untuk teman-teman yang mau analisa namanya secara gratis Om, gimana caranya Om? Ya, kalau mau teman-teman yang mau analisa nih, yang baru-baru misalnya baru lihat video ini, terus bikin analisa, nanti bisa masuk ke website Hypno Codes Name, nanti isi form di situ, klik submit, nanti akan diarahkan ke admin dari HCN. Nanti teman-teman bisa bertanya, analisa di situ. Oke, terima kasih Siap. Om Jendra sudah Sama-sama, memberikan bro. pencerahan kita tentang nama dan karir pada hari ini. Dan salam Hypno Coach Name. Salam Hypno Codes Name.